Oke, jadi sekali lagi mata kuliahnya hermeneutik atau bisa juga disebut sebagai metode pemahaman Alkitab, ya. MPA, ya, atau ada juga PPA, tapi ini MPA, metode pemahaman Alkitab, ya. Ada ya PPA, ya, pedoman pemahaman Alkitab. Nah, kalau di hermeneutik menggunakan metode pemahaman Alkitab. Nah, ini ya. Oke, ini bahan yang kita coba perhatikan di pengantar ini. Saya mau menyampaikan apa saja yang dipelajari di hermeneutik 1 ini. Yang pertama, diawali dengan pengertian dari hermeneutik. Jadi apakah arti dari hermeneutik? Oke. Kemudian yang kedua, mengapa penting belajar hermeneutik? Ya, mengapa penting belajar hermeneutik? Ya. Kemudian yang berikut, syarat ataupun kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang penafsir yang benar. Ada syaratnya, ya, ada syaratnya. Ya, itu nanti akan dijelaskan, ya. Kemudian apa yang menjadi alat bantu ya untuk belajar Alkitab? Ada alat bantunya. Sehingga kita tidak lagi hanya mengatakan mengandalkan Roh Kudus. Betul, kita harus mengandalkan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus bisa memakai sarana alat yang lainnya ya untuk kita belajar mengerti memahami Alkitab dengan baik dan benar. Selalu saya katakan baik dan benar ya. Karena belajar dengan baik belum tentu benar. Tapi kalau sudah benar pasti baik ya, pasti baik. Oke. Itu beberapa yang perlu dipelajari. Nah, itu sudah dikasih tahu, diingatkan, ingat ya katanya itu. Ya. Ingat, diingatkan sama ibu guru itu. Nah, ingat ya. Nah, itu yang dipelajari ya. Oke, nah sampai kedip-kedip matanya itu. Ingat ya, Franky, ini yang dipelajari ya, Franky. Nah itu ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, selanjutnya pengertian dan definisi hermeneutik. Ya, pengertian dan definisi hermeneutik. Arti kata dari hermeneutik. Jadi apa arti dari kata hermeneutik itu? Dan masih perhatikan, ya, masih saya perhatikan dalam bahasa Ibrani dan juga dalam bahasa Yunani. Ya, dalam bahasa Ibrani, kata Ibrani, ya kata Ibrani-nya itu dengan kata hermeneutik itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan pater. Pater, pakai th ya, pater. Ya bukan pater, pater. Ya pater. Ya pater itu artinya apa? Menafsir. Ya, ya menafsir. Itu artinya, ya menafsir. Kemudian kalau kita perhatikan kata bendanya, ya sedangkan kata bendanya itu adalah pitron, ya pitron, ya pitron, ya pitron. Artinya apa? Kalau tadi pater menafsir, nah ini adalah tafsiran, ya tafsiran, ya tafsiran. Berarti ketika orang menafsir, maka ada hasil dari tafsiran, hasil dari tafsiran. Nah, di kata ini secara umum artinya apa? Yaitu menafsirkan mimpi, ya menafsirkan mimpi. Ya, bahwa mimpi berwujud simbol yang artinya tidak jelas. Ya, misalnya dalam Alkitab, siapa yang pernah menafsirkan mimpi? Yusuf. Nah, Yusuf, ya. Nah, Yusuf itu ahli, ya menafsirkan mimpi, ya. Nah, menafsirkan mimpi dari Raja Firaun, ya. Masukkan dia yang hebat, yang luar biasa menafsirkan itu. Nah, sekarang ini banyak juga orang bermimpi. Ya, bermimpi. Mimpi itu sekarang ini banyak yang tidak perlu ditafsirkan. Ya, ditafsirkan karena apa? Itu hanya bunga-bunga tidur, ya kan gitu ya. Nah, ada bisa juga peringatan. Apa ya? Kok semalam saya mimpi kayaknya ya ditemui seorang orang itu mengatakan kepada saya, ya I love you. Jangan-jangan sudah ada orang jatuh hati kepada saya. Nah, ya gitu kan? Ya, diingat-ingat lah itu siapa lah itu yang mengatakan itu kan gitu. Mulai ditafsir-tafsir gitu kan. Cari-cari. Tapi orangnya kok enggak ada
di lingkungan saya ya, kok nggak ada saya kenal. Ya, baru kenal pertemuan kok udah nggak mengatakan seperti itu, mulai ditafsirkan itu. Nah, padahal belum tentu ya. Oke. Nah, yang hal yang demikian itu umum, makanya kata tafsiran, menafsir itu umum, ya umum. Ya, beda dengan meramal ataupun menebak, itu tidak boleh. Ya, boleh menafsir. Misalnya ini, ya umum ya, umum ya. Ada rambu-rambu jalan. Di rambu-rambu jalan itu kan nggak dijelaskan. Itu artinya apa? Misalnya lampu merah, dijelasin nggak di situ stop? Ada nggak? Ada nggak? Lampu merah itu berarti stop, gitu. Ada nggak di lampu seperti itu? Tidak, Pak. Ada. Tapi apa artinya? Berhenti, Pak. Berhenti. Tapi Franky nggak pernah berhenti itu, nembus terus. Kalau motor. Enggak ya Franky ya. Ya, tadi itu. Kalau hijau apa? Jalan, Pak. Jalan, Pak. Jalan, ya jalan. Kalau kuning? Hati-hati. Nah, itu. Nah, itu mengapa kita bisa tahu itu? Padahal nggak ada, tidak ada ditulis di situ. Nah, karena sudah sering mendengar, lalu kita tafsirkan gitu. Oh ini, nah, tafsiran berdasarkan memang itu yang benar gitu. Ya, jadi jangan diubah, jangan diubah. Merah berarti jalan, hijau berarti stop. Nah, itu membahayakan diri sendiri. Nah, itu. Jadi itu yang sebenarnya nanti orang bisa tersesat, membahayakan diri sendiri ya. Oke, itu secara umum dan banyak yang lainnya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Kenapa mundur dia ya? Maju bukan mundur. Nah, tuh, ya, Shalom, Pak. salam. Nah, Itu apa belum share itu materinya belum kami lihat cuma yang pertama evaluasi session pertama, Pak. yang mana? Tentang arti kata hermeneutik tadi belum tampil, Pak. Belum Nggak tampil. bergerak, Pak. Nggak bergerak. Ini dalam bahasa Ibrani belum tampil. Belum, Pak. Belum, Pak. Dari materi apa itu belum. Saya ulang lagi. Mengapa demikian? Bentar. Ini? Udah, Pak. Saya tadi udah menjelaskan kemana-mana, kalian nggak bisa nampak kasih kabar. Oke, lanjut ya. Jadi ini sudah dijelasin ya. Arti kata hermeneutik dari bahasa Ibrani ya. Nanti ya. Oke, kita lanjutkan bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Yunani. Ya, dalam bahasa Yunani, kata hermeneutik itu adalah hermeneutikos. Hermeneutikos. Jadi jangan dirubah ya, hermeneutikus. Ya, tikos. Hermeneutikos. Ya, jangan juga diubah hermanus. Salah, itu beda, itu nama orang, ya. Jadi hermeneutikos. Berasal dari kata apa? Kata dasarnya itu adalah hermeneuo. Ya, hermeneuo. Hermeneuo itu artinya apa? Sama tadi dengan patar, ya, menafsir, ya, menafsir. Jadi sama, ya. Oke, menafsir. Nah, apa kata bendanya? Kata bendanya itu adalah hermenia. Ada hermina, rumah sakit, ya. Kalau ini hermenia. Hermenia itu apa artinya? Sama tadi dengan pitron, ya. Pitron, ya. Ya, pitron itu adalah tafsiran, ya. Ya. Pitron atau patron tadi ya. Pitron, betul pitron, ya. Oke. Sampai salah. Tadi hermenia sama dengan tafsiran. Kemudian yang berikut ada kata hermenia. Ya, ada kata ini dari kata hermenia, yaitu dari kata dasar Hermes. Hermes. Hermes ini adalah nama salah satu dewa, yaitu dewa Yunani. Dewa Yunani, dia punya tugas apa? Tugasnya itu adalah untuk membawa berita. Ya, berita dari dewa-dewa dibawa kepada manusia. Nah, jadi kalau sudah bawa berita, berita ini dari dewa dibawa kepada manusia, nah perlu ditafsirkan. Ya, perlu ditafsirkan, ya. Perlu menafsirnya.
ya menafsirnya seperti itu ya. Oke. Itu udah baru kata dasar ataupun etimologinya ya. Oke, sekarang masuk ke dengan definisi. Masih muncul, masih ada menampak, masih. Nampak, Pak. Oke. Definisi hermeneutik. Ada dua definisi hermeneutik kalau dibagi itu bagi dua, hermeneutik non-Kristen dan hermeneutik Kristen. Karena hermeneutik itu bukan saja di Kristen belajar, di agama lain juga belajar tentang namanya hermeneutik. Ya, perguruan tinggi pun belajar juga tentang hermeneutik. Nah, jadi kita harus tahu perbedaannya apa. Ya, perbedaannya apa. Kalau non-Kristen, hermeneutik itu dimengerti sebagai ilmu umum. Ilmu umum tentang linguistik. Apa itu linguistik? Linguistik itu adalah peraturan-peraturan. Seperti tadi, peraturan lalu lintas. Kan? Nah, kalau kita masuk lagi ke mall, ya ada peraturan di mall, ya kan? Yang harus diikuti pengunjung mall. Nah, perlu ditafsirkan, ya. Nah, misalnya kalau ada office boy sedang membersihkan lantai, lalu dibuat di situ tanda kuning, nggak boleh lewat, ya dikasih tanda di situ. Artinya kita tafsir, oh ini nggak boleh lewat, harus lihat yang lainnya. Tapi ada juga yang nakal, digeser dia tetap lewat. Nah itu yang melanggar itu, ya kan? Nah ya, nah jadi itu. Nah peraturan, ya peraturan. Negara punya peraturan, ya. Gereja punya peraturan, pemerintah punya peraturan, semua punya peraturan, ya. Nah, itu perlu ditafsir. Bahkan hukum pun yang berlaku di Indonesia ini, pasal berapa, hukum pidana, hukum perdata, itu perlu ditafsir. Pancasila pun, yang 5 sila itu perlu ditafsir. Ya, perlu ditafsir. Makanya orang sering salah menafsir, kan gitu ya. Undang-undang pun perlu ditafsir. Nah, itu. Nah, itu namanya disebut dengan linguistik. Ya, nah mencari arti yang sesungguhnya atau menafsirkan atau bagaimana menafsir menjelaskannya supaya mendapatkan suatu pengertian yang tadinya tidak jelas menjadi jelas, ya menjadi jelas itu, ya artinya semakin jelas. Itu non Kristen. Nah, sekarang kita lihat Kristen, ya yang Kristen, ya kalau dalam Kristen hermeneutik itu adalah bagian dari ilmu teologi biblika. Ya, teologi biblika. Yang dalam perkembangannya memiliki 3 pengertian. Misalnya teologi biblika. Kalian sudah belajar pengantar teologi sistematika belum? Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Kalau kalian sudah belajar pengantar teologi sistematika, nah diajarkan di sana ada 4 pembagian teologi. Ada 4 pembagian teologi apa saja? Ada teologi saja. Kok feedback ini suaranya? Apa saja pembagian teologi? Sistematika. Nah, Sistematika, Biblika. praktika. Ulangi lagi yang pertama tadi apa? Sistematika. Nah, kedua? Biblika. Biblika, Ketiga? historika sama praktika, Pak. Pratika. Ya, terakhir praktika. Ini yang selalu. Itu baru pembagian besarnya. Nanti ada bagian-bagian dari itu, golongannya. Yang masuk dalam golongan sistematika apa? Ayo. Bibliologi. Biologi. Apa? Kemudian? Hamartologi proses. Hamartologi dan sosiologi. Oke. Terus? Biologi. Eklesiologi. Neonatologi. Terus? Teologi. Eskatologi. Angelologi. Pneumatologi. Ya. Eklesiologi. Ya. Ya, ada sekitar 9 ya. Oke, kalau biblika apa? Biblika apa? Alkitab. Hah? Alkitab. Yang masuk dalam teologi biblika, golongannya apa saja? Oh, TL.
pengantar Tafsir PL, tafsir PB. PB. pengantar PL, pengantar PB. Nah, oke. Apalagi? Semua tafsir ya. Hermeneutik. Oke. Kalau tafsir mulai di PL tafsir apa? Tafsir. Ya. PL dari kejadian sampai Disebutkan dengan kitab apa itu? kitab 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 Pentateuch atau kitab Taurat ya. Gitu ya. Oke. Setelah kitab Taurat apa? kitab Sejarah. sejarah, Pak. Sejarah. Apa saja yang masuk dalam sejarah? Yosua. Dari Yosua sampai ke Esther, Pak. Oke, pintar, mantap ya. Oke. Sekarang setelah kitab sejarah apa? Kitab puisi, Pak. Ya, kitab puisi. Apa saja yang masuk dalam kitab puisi? Ayub sampai Kidung Ayub Agung. sampai khotbah, Pak. Kidung Agung. Luar biasa. Kidung Agung, Pak. Ya, setelah itu apa? Nabi Nabi-nabi kecil. Lalu nabi Besar. yang masuk dalam nabi kecil kitab apa saja? Hosea sampai Maleaki. Hah? Hosea sampai Maleaki, Pak. Dari mana? Coba sebut satu-satu dulu. Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefania, Zakaria, Maleaki. Oke, itu dia ya. Kalau nabi besar, Yesaya, Yeskiel, Daniel. nah, terus Daniel. baik, sudah itu kan? Ya, itu di PL. Lalu di PB. Injil, sejarah, surat-surat Paulus. Yang pertama diawali dengan apa? Injil Sinopsis. Baru Injil Yohanes. Yohanes. Ya, masuk ke kisah Sejarah. Rasul. Ya, baru surat-surat umum Paulus. atau surat-surat Paulus ya. Nah, itu masuk semua kemana? Biblika. Nah, lalu hermeneutika masuk kemana? Hermeneutika masuk. Ya, hermeneutika masuk ke Teologi, Pak. Biblika, Pak. Biblika. Ya, Biblika. Oke, ya, masuk ke Biblika ya. Jadi coba kita perhatikan 3 pengertian hermeneutik ya. Ya, 3 pengertian itu yang pertama memiliki pertama ilmu. Siapa yang bisa bantu saya, Preti? Bantu saya dulu. Baca. Yuk. 1. Ilmu yang mempelajari teori-teori, prinsip-prinsip atau aturan-aturan, dan metode-metode penafsiran Alkitab atau Elberkopf dan Bernard Ram. Ya. Jadi yang pertama yaitu definisi dari hermeneutik itu yaitu mempelajari apa? Teorinya dulu. Ya, tanpa teori kita nggak bisa praktek. Dan di dalam teori itu juga ada prinsip-prinsip atau langkah-langkahnya atau aturan-aturan dalam menafsir. Jadi ada aturan dalam menafsir. Kalian saya lihat sudah pada khotbah ya, nggak tahu khotbahnya itu diambil dari mana gitu. Nah, saya lihat itu apa sharing channel itu, semua khotbah. Lumayan bagus khotbahnya gitu. Tapi coba itu ditafsir atau bagaimana? Atau memang itu ya ambil renungan, dibaca, dipelajari, disampaikan. Ya. Nah itu. Jadi apakah sudah menggunakan prinsip-prinsip atau aturan atau juga metode-metode penafsiran Alkitab. Nah ini definisi yang pertama ya. Yang kedua, lanjut. 2. Seni yang menguji kemampuan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip penafsiran Alkitab. Ya, jadi hermeneutik itu adalah seni. Tahu seni ya? Ya, seni. Ada seni musik, ada seni tari. Nah, hermeneutik juga seni. Seni itu apa? Untuk melatih otak kita, melatih kemampuan kita. Ya, untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip yang sudah dimengerti tadi, yang sudah diketahui, teorinya sudah tahu, bagaimana menerapkan prinsip-prinsip itu dalam menafsir Alkitab. Nah, sehingga kita punya kemampuan, ya. Nah, memang tidak mudah, butuh proses, ya, proses. Dan asalkan kita mau dengan kerja keras pasti bisa, ya. Oke, jadi itu suatu seni. Yang ketiga, lanjut.
3. Ilmu yang mempelajari keseluruhan proses penafsiran atau konsep keseluruhan dari tugas penafsiran, terutama dalam dimensi spiritual bagi kepentingan pertumbuhan rohani penafsir. Ya, jadi berarti hermeneutik itu adalah ilmu. Ilmu apa? Ya, ilmu yang pelajari keseluruhan proses penafsiran. Ya, proses penafsiran. Ya, proses penafsiran itu mulai dari observasinya, interpretasinya, kemudian juga sampai ke aplikasinya. Nah, itu ada proses di situ. Nah, di hermeneutik 1 ini kita akan lebih banyak di mana observasi. Ya, materi observasi itu paling banyak dibandingkan dengan interpretasi. Mengapa? Karena proses melakukan observasi, penelitian itu tidak mudah, butuh waktu, butuh konsentrasi, butuh keseriusan. Ya. Nah, itu namanya observasi, meneliti. Supaya jangan sampai salah. Kalau salah mengamati, maka salah menafsirkan. Kalau salah menafsirkan, maka salah juga mengaplikasikan. Jadi kuncinya yang awal, yang pertama itu adalah di observasi. Sama seperti orang misalnya ini. Orang lagi sakit, lalu konsultasi ke dokter. Ya, konsultasi ke dokter. Dokter itu nggak bisa sembarangan untuk memberikan obat sebelum diagnosa. Ya, diobservasi dulu. Ya, apa yang kamu rasakan? Sudah berapa lama? Ya, apakah ada diare? Apakah pusing kepalanya pusing? Ditanya sampai mendetail. Kalau itu dokter beneran, kalau dokter gadungan ya nggak ditanya-tanya. Oh, sakitmu ini obatmu, pergi. Nah, gitu. Tapi kalau dokter beneran akan diobservasi. Kenapa? Karena dokter bertanggung jawab atas nyawa orang itu. Jangan sampai salah memberikan obat. Salah memberikan obat bahaya, ya kan? Makanya diobservasi dengan begitu teliti supaya observasi yang tepat akhirnya memberikan pengobatan yang tepat, gitu. Dan orang itu pun sembuh. Nah, jadi itu ya. Nah, demikian juga dalam hal apa? Orang-orang yang ya tertangkap tangan jadi koruptor gitu kan. Itu juga diobservasi, benar nggak dia pelakunya? Kapan dia lakukan? Bersama dengan siapa? Jumlahnya berapa yang dikorupsi? Ada nggak orang-orang yang terlibat di dalamnya? Berapa negara berapa kerugian negara? Diobservasi semua. Oh benar. Nah, jadi tepat. Tuh ya, jadi semuanya. Nah, demikian halnya dengan Alkitab, butuh proses. Nggak bisa mengerti Alkitab itu simsalabim membaca. Nah, ya tidak boleh. Jadi itu proses ya, proses. Tidak boleh juga instan. Makanya banyak orang tersesat itu mengapa? Karena memahami Alkitab itu dengan instan. Malas dia untuk membaca, malas dia untuk mendengar, malas dia untuk menggali. Nah, makanya banyak orang tersesat dan mudah disesatkan, ya. Oke. Nah, inilah ya beberapa definisi dari hermeneutik, ya, dalam pemahaman orang Kristen, ya, orang Kristen. Oke. Oke, lanjut, minta tolong baca lagi. Hermeneutik biasanya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, hermeneutik umum, yaitu prinsip-prinsip menafsir yang digunakan secara umum untuk menafsir segala macam bentuk karya sastra umum. Sampai di situ dulu. Jadi ada dibagi 2 ya, hermeneutik itu dibedakan ya. Hermeneutik dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah hermeneutik umum. Apa itu hermeneutik umum? Yaitu ada prinsip-prinsip menafsir yang digunakan secara umum. Ya, untuk menafsir segala macam karya sastra ya. Jadi misalnya kalau mau menafsir kitab Taurat ya, itu penafsirkan umum. Kemudian menafsirkan kitab sejarah umum. Tapi kalau udah masuk puisi, ya puisi itu bukan umum lagi. Yaitu penafsiran. Mengapa? Karena di sana banyak simbol-simbol, lambang-lambang ya, atau disebut dengan figuratif ya. Nah, itu. Atau kalau masuk perjanjian baru Injil Yohanes bisa ditafsirkan secara umum. Ya, kisah para rasul ya. Tapi kalau di dalam kitab Injil sinoptik mulai dari Matius, Lukas, Markus, di sana ada penafsiran-penafsiran yang sifatnya khusus. Yaitu apa dia? Perumpamaan ya. Oke, nah ini ya.
surat-surat Paulus itu umum. Oke, itu. Lanjut yang kedua. Yang kedua, hermeneutik khusus, yaitu prinsip-prinsip menafsir yang dikembangkan secara khusus, sehubungan dengan jenis gaya sastra tertentu. Misalnya, puisi, perumpamaan, cerita, dan sebagainya. Ya, oke. Jadi itu yang khusus. Jadi tadi yang saya katakan ya, itu jenis gaya sastranya itu tertentu, bisa beda dengan yang lainnya yang secara umum. Tadi puisi, perumpamaan, cerita. Nah, kalau di hermeneutik satu ini kita tidak mempelajari secara khusus ini, yang hermeneutik khusus ini. Lebih banyak kita nanti akan memahami, menggali Alkitab yang umum, ya, yang umum, ya. Nah, kalau untuk perumpamaan itu biasanya sudah masuk di tingkat pasca sarjana, ya, tingkat pasca sarjana. Tapi secara apa namanya sederhana bisa nanti akan disampaikan, ya. Oke, ya sebelum masuk ke apakah pentingnya hermeneutik, apakah jelas yang disampaikan? Ada pertanyaan? Silakan. Pak mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi yang kita belajar hermeneutik ini yang kita pakai apakah hermeneutik yang khusus mengenai setiap cerita di Alkitab atau kita pakai yang umum, Pak? Oke, baik. Ya, sebenarnya dua-duanya, cuma karena mengingat waktu, ya, itu harusnya ada di hermeneutik 3. Lebih banyak kita nanti belajar hermeneutik secara umum, ya, secara umum, yaitu dengan menggunakan metode induktif, ya, metode induktif. Lalu kita memahaminya secara menyeluruh, ya, secara menyeluruh. Oke, jadi kalau seperti perumpamaan, puisi itu adalah yang khusus. Kita tidak banyak di sana, ya, tidak banyak di sana. Oke, ya, Franky ya, jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Masih ada yang lain? Silakan. Ada lagi? Suara Bapak hilang. Sebentar, saya minum dulu ya. Ya, Pak. Oh, tisu sini. Tisu. Ya. Oke, kita lanjutkan.